Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama kembali belajar bersama, biarpun masih dalam kondisi yang sama seperti seperti kalian kelas 11 kemarin, yaitu dalam suasana daring atau dalam jaringan. Tentu saja saya berharap semoga pandemi virus COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar melalui tatap muka. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan dan juga isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Materi ini sebelumnya sudah kalian pelajari, sudah kalian lihat ataupun sudah kalian baca pada pertemuan sebelumnya. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Allahumma amin. Yang pertama, pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat yang bersifat formal atau yang bersifat resmi, sehingga bahasa atau kata-kata yang dipakai menggunakan kata-kata yang formal. Kata-kata formal itu tentu saja menggunakan kata-kata yang bersifat baku. Kata-kata baku seperti itu. Seperti jenis surat resmi yang lain, misalnya apa? Surat permintaan, surat penawaran, surat instansi atau surat-surat kantor seperti itu. Jadi sama jenisnya, yaitu sama sifatnya, yaitu bersifat formal atau resmi. Apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Yaitu surat pribadi resmi yang berisi tentang permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Jadi berisi ini permohonan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini sangat penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu di buku paket kalian materi yang pertama ini, kalian sudah kelas 12 atau kelas 3, ada materi membuat surat lamaran pekerjaan. Tujuannya adalah agar kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar. Karena kemungkinan besar sebagian besar di antara kalian nanti akan membutuhkan surat lamaran pekerjaan ini. Adapun fungsi surat lamaran pekerjaan, yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Jadi surat itu dijadikan sebagai tanda bukti tertulis. Terus bagaimana misalnya ada seseorang yang dalam tanda kutip dibawa oleh seseorang lewat jalur belakang misalnya. Maksudnya lewat jalur belakang itu orang dalam, bagaimana? Ya tentu saja itu tetap harus membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan, biarpun itu dibawa oleh orang dalam. Jadi sekali lagi ya, surat lamaran pekerjaan ini sangat penting. Yang kedua apa? Yang kedua, fungsi surat lamaran pekerjaan adalah sebagai media atau alat komunikasi. Sejak zaman dahulu, surat itu dijadikan sebagai media atau alat komunikasi. Sebelum adanya HP, sebelum adanya telepon, media atau alat komunikasi jarak jauh yang dipakai adalah melalui surat. Ternyata biarpun sekarang zamannya sudah zaman modern,
surat tetap saja fungsinya sebagai alat komunikasi itu berperan, tidak lekang oleh zaman. Adapun yang ketiga, fungsi surat lamaran pekerjaan adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Kenapa kok bisa dijadikan pertimbangan penerimaan pekerjaan? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan, terdapat informasi-informasi tentang diri seseorang. Misalnya, di dalamnya memuat daftar riwayat hidup, juga memuat riwayat pendidikan, terus memuat mungkin saja pengalaman bekerja. Apalagi ijazah juga termuat di dalam surat lamaran pekerjaan. Oleh karena itu, dokumen-dokumen itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan seseorang itu diterima atau tidak pada pekerjaan-pekerjaan yang akan dilamarnya. Berikutnya adalah jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menurut pembuatannya dibagi menjadi dua, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang B atau yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Bedanya apa? Bedanya kalau yang A, riwayat hidupnya atau riwayat hidup seseorang itu dituliskan di dalam surat lamaran pekerjaan, masuk pada isi surat. Kalau yang B bagaimana? Tidak masuk dalam isi surat, tetapi daftar riwayat hidup itu dilampirkan. Jadi kalau yang A itu masukkan dalam isi surat, kalau yang B dilampirkan. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, ada yang pertama surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak, mungkin dari koran atau majalah. Yang kedua, berdasarkan informasi media audio. Apa itu media audio? Misalnya radio. Yang ketiga, berdasarkan informasi orang lain. Nah, ini dari orang lain. Yang keempat, berdasarkan inisiatif sendiri. Maksudnya apa inisiatif sendiri itu? Jadi misalnya seseorang itu baru saja lulus kuliah, karena belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian surat itu dimasukkan di instansi-instansi yang sekiranya membutuhkan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan. Kalau misalnya tidak membuka, bagaimana? Ya tidak ada salahnya kita mencoba untuk mencari pekerjaan seperti itu. Ya, itu adalah materi yang pertama. Adapun materi yang kedua adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Ini juga sudah kalian pelajari sebelumnya, akan saya jelaskan. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Utamanya apa? Isi surat lamaran pekerjaan ini permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja. Jadi isi utama adalah permohonan agar diterima bekerja. Di mana? Di tempat yang dilamar. Itu isi utama dari surat lamaran pekerjaan adalah permohonan. Sistematikanya sekarang. Sistematika atau struktur atau urut-urutan penulisannya surat lamaran pekerjaan itu bagaimana? Ternyata sama dengan sistematika surat resmi pada umumnya. Apa saja? Yang pertama, yang paling atas itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian ada lampiran surat.
Kemudian nomor 3 ada nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat. 7, penutup surat. Dan yang ke-8, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Terus terkadang mungkin ada yang bertanya, loh kok tidak ada kopnya Pak? Ya benar, tidak ada kop. Karena apa? Yang membuat adalah seseorang, karena jenisnya surat pribadi yang bersifat formal. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat biasanya tulis kecamatan, kemudian tanggalnya ya tanggal ketika membuat surat itu. Misalnya Ambarawa, 11 Januari 2020 misalnya. Terus yang kedua, lampiran surat. Lampirannya ada enggak? Biasanya lampiran nanti disertai dengan perihal. Kalau lampiran misalnya ditulis 1 bendel atau 1 berkas. Nama dan alamat surat tujuan. YTH atau yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Ambarawa. Alamatnya ditulis juga. Kemudian salam pembuka bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 5, pembuka surat bagaimana isinya? Pembuka surat misalnya puji syukur, kita haturkan. Nomor 6, isi surat bagaimana? Isi suratnya berdasarkan informasi yang terdapat pada surat kabar Suara Merdeka pada tanggal ini bahwasanya sekolah Bapak membutuhkan seorang guru pengajar dan seterusnya. Penutup surat bagaimana? Penutup suratnya misalnya besar harapan kami untuk Bapak mempertimbangkan permohonan kami dan seterusnya. Yang ke-8, yang terakhir, salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pernyataan umum dan argumentasi. Pernyataan umum atau tesis sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum. Kalau pernyataan umum berarti apa kira-kira? Misalnya salam, kemudian istilahnya basa-basinya. Kemudian kalau argumentasi, dalam surat lamaran pekerjaan ini kami lampirkan ini, itu bisa masuk dalam argumentasi yang menguatkan pernyataan umum. Simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan sistematika dan unsur-unsur surat didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan salam penutup. Demikian penjelasan dari saya, cukup singkat dan semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya di grup Melisda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.